di sebuah desa kecil bernama Karangjati yang terletak di lereng Gunung Lawu, hidup seorang pemuda bernama Raffi. Usianya baru 23 tahun, tapi beban hidup di pundaknya seperti milik lelaki 2 kali usianya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan jatuh dari jurang saat berburu kayu, Raffi menjadi tulang punggung keluarganya. Ia tinggal bersama ibunya yang kini sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring di dipan bambu di dalam rumah kayu berdinding anyaman gedhek. Desa Karangjati dikenal angker oleh warga desa sekitarnya, terutama bagian utara yang berbatasan dengan Alas Sirembu, hutan lebat yang katanya dijaga makhluk tak kasat mata. Sudah berpuluh tahun tak ada warga yang berani masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang benar-benar kepepet. Malam itu, angin dingin dari puncak Lawu turun perlahan, membelai dedaunan pisang di belakang rumah Raffi. Bulan sabit menggantung pucat di langit. Raffi menggenggam golok kecil dan karung goni lusuh. Ia hendak masuk ke pinggiran Alas Sirembu untuk mencari kayu bakar. Uang terakhirnya telah habis membeli obat ibunya, dan ia belum dibayar oleh tengkulak kopi langganannya. Langkahnya menjejak tanah basah, melewati pematang sawah yang mulai ditinggalkan. Setelah 10 menit berjalan, ia tiba di batas hutan. Batang-batang pohon besar menjulang seperti pilar gelap di dalam kabut tipis. Astagfirullah, gumam Raffi, memejamkan mata sejenak. Aku hanya ingin mencari rejeki halal, lindungi aku ya Allah. Ia masuk dengan hati berdebar. Hutan terasa hidup, suara burung malam, desis angin dan langkah-langkah kecil hewan liar bersahutan. Tapi satu suara berbeda, seperti bisikan, lirih, panjang, nyaris seperti zikir. Tiba-tiba matanya menangkap cahaya kehijauan di sela akar besar pohon waru. Ia mendekat, menunduk, dan menemukan sebuah batu akik. Bening, tapi di dalamnya seperti ada tulisan Arab mengambang. Hurufnya menyala pelan-pelan seperti bernapas. Raffi menggenggam batu itu, hangat. Aneh, padahal malam begitu dingin. Baru saja ia menyentuhnya, angin mendadak berhenti. Semua suara menghilang. Hutan seperti diam. Hanya detak jantung Raffi yang terdengar di telinganya. Siapa di sana? Bisiknya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia memasukkan batu itu ke dalam saku dan buru-buru keluar dari hutan. Malam itu, ia tak membawa banyak kayu. Tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Malamnya, saat ia tertidur, mimpi Raffi dipenuhi cahaya. Ia berdiri di padang luas, udara harum seperti wangi daun sirih dan bunga melati. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, tinggi, wajahnya tak terlihat jelas. Suaranya lembut, seperti menggema dari dalam dada. Engkau telah menyentuh cahaya. Jangan kotori hatimu, Raffi bin Hasan, karena cahaya tidak akan menyatu dengan kegelapan. Raffi tersentak bangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di tangannya, ia masih menggenggam batu akik itu. Ia yakin betul sebelum tidur, batu itu ia letakkan di atas meja. Esoknya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pagi harinya, Raffi ke warung kopi di pasar. Seorang pedagang tua menghampirinya. "Le, kamu masih jual kopi Lawu itu, yang dulu kamu racik sendiri?" Raffi bingung. Ia memang pernah coba menjual kopi racikan ayahnya dulu, tapi tidak laku. "Iya, Pak, tapi saya belum produksi lagi. Kalau ada, saya mau 100 bungkus. Anak saya kerja di kota, katanya temannya suka banget. Katanya aromanya beda." Raffi hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu, ia menggiling kopi dari sisa panenan tahun lalu. Ia mengemasnya dalam plastik kecil dan menulis merek seadanya. Kopi Gunung Cahaya, racikan asli lereng Lawu. Dari situlah semuanya mulai berubah. Pesanan berdatangan. Orang-orang mulai tertarik. Bahkan ada mahasiswa dari Solo yang ingin membeli dalam jumlah banyak untuk dijual online. Namun, di balik itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ibu-ibu menatap sinis dari balik tirai jendela. Ada yang berkata, Raffi pakai pesugihan. Ada pula yang bilang ia mendapat hadiah dari penunggu hutan.
Suatu malam, Raffi kembali bermimpi. Kali ini ia duduk bersila di bawah pohon besar. Di depannya berdiri sosok putih itu. Tapi kali ini wajahnya terlihat samar. Seorang lelaki berkulit sawo matang, berjenggot rapi. Sorot matanya lembut. Aku adalah Zubair, dari golongan jin muslim. Aku bukan utusan rejeki, tapi aku sahabat bagi jiwa yang menjaga cahaya dalam hatinya. Raffi menunduk, bingung dan takut. Kenapa aku? Tanyanya lirih. Karena hatimu bersih dari tipu daya dunia, walau dunia menindasmu. Aku tidak akan memberimu harta, tapi aku bisa menunjukkan jalan jika kau berjalan dengan jujur. Cahaya dari langit turun menyinari batu akik di tangan Raffi. Dapatkan pisau super tajam dan berkualitas tinggi dengan harga sangat ekonomis. Klik tautan di bawah, happy shopping. Pagi harinya, Raffi terbangun dan merasa tubuhnya lebih ringan. Pikiran jernih. Ia mulai menulis rencana bisnis kecil di atas kertas. Ia membuat logo kopi, belajar dari HP tuanya. Ia mendaftar ke marketplace online. Seminggu kemudian, akun media sosialnya ramai. Foto-foto kopi Gunung Cahaya disukai ratusan orang. Seorang selebgram dari Jogja mereview kopinya dan berkata, wanginya seperti habis diseduh di pegunungan langsung. Namun, semakin ia maju, semakin kuat tekanan dari desa. Mbah Resno, dukun tua yang diam selama ini, mulai bicara. Anak itu dapat kekuatan dari alas Sirembu, katanya pada warga. Dan kalian tahu, itu hutan lama yang dulu digunakan perjanjian dengan bangsa jin. Warga mulai resah. Suatu malam, Raffi mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Ia membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa, tapi ia mendengar suara dari arah belakang rumah. Raffi. Suara itu berat, panjang dan serak. Ia memejamkan mata, merapal istighfar. Batu akik di sakunya hangat. Tiba-tiba sosok bayangan hitam melintas di ladang belakang. Matanya merah. Tapi sebelum mendekat, cahaya putih membentuk lingkaran di sekitar rumah Raffi. Bayangan itu berteriak dan lenyap. Di dalam hatinya, Raffi mendengar suara Zubair, yang dari negeri bayang telah mencium kehadiranku. Bersiaplah Raffi, perjalananmu baru dimulai. Malam semakin larut di Karangjati. Langit seperti dirundung awan tak kasat mata. Raffi duduk di beranda rumahnya, matanya menatap kosong ke arah sawah yang diselimuti kabut tipis. Di sakunya batu akik itu berdenyut hangat. Ia belum bisa melupakan suara tadi malam. Jeritan dari sosok hitam yang nyaris menerobos lingkaran cahaya di sekeliling rumahnya. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Keesokan harinya, Raffi berkunjung ke Pak Leman, seorang ustaz tua yang juga penjaga langgar kecil di pinggir desa. Ia menceritakan mimpinya, batu akik, dan bisikan yang kini kerap datang dalam tidurnya. Pak Leman mendengarkan dengan tenang, hanya sesekali mengangguk. Di ujung cerita, ia menarik napas panjang. Raffi, jin itu makhluk Allah. Seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi negeri mereka jauh berbeda dari dunia kita. Kalau benar jin itu dari golongan muslim dan berasal dari negeri cahaya, maka kau dipilih bukan sembarangan. Negeri cahaya itu apa, Pak? Tanya Raffi pelan. Pak Leman membuka laci meja kayunya dan mengambil sebuah kitab tua beraksara Arab Pegon. Ia menunjuk halaman yang berisi ilustrasi lingkaran 7 alam. Ini bukan alam akhirat, tapi sebuah ranah spiritual yang dihuni jin-jin yang tunduk kepada Allah. Mereka hidup dalam cahaya, bukan dari matahari, tapi cahaya ilmu dan zikir. Raffi bergidik. Kalau begitu, yang datang semalam, itu dari kebalikannya, negeri bayang. Jin dari sana membenci cahaya, karena mereka lahir dari api yang dibutakan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Usaha kopi Raffi melejit. Ia mulai diundang ke acara pasar kreatif di kota. Ia bertemu orang-orang yang tertarik membantunya memperluas distribusi. Tapi di tengah kesibukannya, ia tahu ini bukan sekadar bisnis. Karena setiap malam,
Zubair hadir dalam mimpi-mimpinya. Bukan hanya bicara, kini ia membawa Raffi menyaksikan sekelumit negeri cahaya. Di dalam mimpi itu, Raffi melangkah di atas jalan putih yang tidak berdebu. Bangunan-bangunan tinggi dari kristal cahaya berdiri tenang. Tak ada bayangan, semua sisi terang. Jin-jin berwajah manusia dengan sorot, mata damai berjalan sembari menyebut nama Allah. Ada anak-anak jin belajar menulis kaligrafi di taman, dan di atas langit melayang kubah emas berputar perlahan. Negeri kami tak bisa disentuh manusia, kata Zubair. Tapi dengan izinnya, engkau diperbolehkan melihat sebagian, agar kau tahu dari mana aku datang. Raffi berbalik dan melihat gerbang besar dari cahaya terbuka perlahan. Di baliknya, cahaya terlalu silau untuk ditatap. Di sana, ujar Zubair, tinggal para penjaga yang mengawasi batas. Negeri cahaya kini dalam bahaya, karena batasnya retak oleh jin-jin dari negeri bayang yang menyusup lewat manusia tamak di duniamu. Raffi mengernyit. Lewat manusia, Zubair mengangguk. Ada yang memanggil mereka lewat pesugihan. Ada pula yang tanpa sadar membuka celah lewat kedengkian dan iri. Energi hitam yang lahir dari hati manusia adalah jembatan bagi kegelapan untuk masuk. Raffi terbangun dengan tubuh gemetar. Ia langsung mengambil air wudhu dan salat malam. Ia mulai sadar bahwa batu akik di sakunya bukan sekadar benda mistik. Ia adalah penanda, sebuah izin khusus yang bisa menjadi berkah atau bencana tergantung pada niatnya. Namun, hari itu sesuatu terjadi. Di pasar desa, sebuah kios milik Pak Seno, pedagang sembako yang iri pada usaha Raffi, tiba-tiba terbakar. Tak ada api, tapi rak-rak meledak satu persatu, seperti diledakkan dari dalam. Warga menyebut itu kutukan, tapi Pak Seno menuduh langsung. Itu ulah Raffi. Dia bawa jin pelindung dari hutan. Sejak dia naik, kami semua kena sial. Warga mulai mendesak kepala desa untuk memanggil dukun kampung. Malam itu, Raffi duduk termenung di bawah pohon jambu. Zubair muncul, tak lagi dalam mimpi, melainkan sebagai cahaya samar di sisinya. Aku tak bisa menghalangi mereka menuduhmu, tapi ingat, fitnah adalah ujian bagi orang yang dijaga. Jika kau marah dan membalas dengan kemarahan, maka celah itu terbuka. Aku tidak ingin mereka celaka karena aku, ujar Raffi lirih. Justru karena itu kau terpilih. Hanya jiwa yang takut menyakiti yang pantas menjaga kekuatan ini. 3 malam kemudian, Mbah Resno datang ke rumah Raffi, membawa kendi tanah liat dan asap dupa. Aku tahu siapa engkau, katanya. Dan aku tahu siapa yang melindungimu. Tapi kekuatan itu bukan milikmu. Serahkan batunya, atau bersiaplah melihat ibumu menderita lebih dari ini. Raffi berdiri. Tak gentar, tapi juga tak ingin menyerang. Kalau Mbah ingin mengambilnya, silakan coba. Tapi jangan ancam ibuku. Mbah Resno mendecih dan menaburkan bubuk hitam ke tanah. Seketika itu juga, udara menjadi dingin. Bayangan besar muncul dari dalam tanah. Matanya merah menyala, tapi sebelum ia sempat keluar penuh, cahaya dari dalam batu akik menyala terang. Suara Zubair menggema, tapi kali ini terdengar oleh Mbah Resno juga. Wahai jin gelap dari negeri bayang, jangan kau coba masuk ke rumah yang dijaga dengan namanya. Bayangan itu meledak menjadi abu, dan Mbah Resno terlempar ke tanah, pingsan. Keesokan harinya, warga menemukan Mbah Resno terbaring di pinggir jalan desa, linglung dan bisu. Pak Leman mengumumkan bahwa Raffi tak bersalah. Bahkan ia menunjukkan kitab lama yang menyebut kisah serupa di masa lalu, saat seorang pemuda bersahabat dengan jin muslim dan menjaga keseimbangan antara dua negeri. Sejak itu, nama Raffi mulai dibersihkan. Tapi ia tahu, ini baru permulaan, karena batas antara dunia manusia dan dunia jin tidak hanya retak di satu titik. Zubair muncul malam harinya. Raffi, negeri cahaya memberimu satu pilihan. Tetap di jalan ini dan menjadi penjaga batas. Atau lepas dari semua ini dan kembali menjadi manusia biasa. Raffi menatap batu akiknya. Ia tahu, jawabannya sudah ada di hatinya.
Aku terlanjur melihat cahaya, aku tak bisa kembali. Zubair tersenyum. Maka bersiaplah. Perjalananmu ke dalam rahasia negeri cahaya, Bateo, baru akan dimulai. Hujan turun sejak petang, menyiram sawah dan jalanan berbatu desa Karangjati. Di dalam rumah kecilnya, Raffi duduk bersila menghadap jendela, menatap titik-titik air yang jatuh di luar. Batu akik di sakunya tak lagi sekadar benda. Ia seperti kompas batin. Berdenyut lembut setiap kali sesuatu dari dunia tak kasat mata mendekat. Sudah seminggu sejak insiden dengan Mbah Resno. Kini warga desa mulai melihat Raffi dengan hormat dan curiga sekaligus. Ada yang memintanya mendoakan anak mereka agar sembuh. Ada pula yang diam-diam menabur garam di depan rumahnya, karena takut terkena sial. Namun di balik semua itu, malam-malam Raffi diisi oleh satu hal. Perjalanan batin ke batas antara dua dunia. Pada suatu malam Jumat, Zubair muncul dalam bentuk cahaya yang lebih terang dari biasanya. Ia tak lagi sendirian. Di belakangnya berdiri 3 sosok jin lainnya. Berjubah abu keperakan, mata mereka bercahaya lembut. "Raffi," ujar Zubair, "sudah tiba waktunya kau melihat gerbang yang menghubungkan dunia kalian dengan kami. Tapi gerbang itu bukan tempat biasa. Ia tidak bisa dibuka oleh manusia kecuali oleh penjaga batas." "Penjaga batas?" Raffi mengulang pelan. "Ya, dan kau telah dipilih menjadi salah satunya." Dalam sekejap, Raffi merasa tubuhnya ringan. Ia seperti tertidur, lalu terbangun dalam padang pasir luas yang dihiasi batu-batu hitam tegak seperti pilar. Angin berembus lambat. Di kejauhan berdiri sebuah bangunan melingkar dari batu giok putih. Di tengah-tengahnya terdapat pintu gerbang bercahaya, pintu yang berdenyut seperti nadi alam semesta. "Itulah gerbang dua dunia," kata Zubair. "Ia terletak di antara dimensi, dijaga oleh hukum dan doa." Raffi melangkah mendekat. Di permukaan gerbang terukir kaligrafi yang terus berubah seolah hidup. Tapi gerbang ini mulai melemah. Sejak semakin banyak manusia bersekutu dengan jin gelap, energi dari negeri bayang merayap melalui celah-celah hasrat tamak dan amarah manusia. Zubair menunjuk bagian bawah gerbang. Ada retakan kecil, menghitam seperti luka. Jika retakan ini melebar, makhluk dari negeri bayang bisa menyeberang. Mereka bisa bersembunyi di dunia kalian, memperkuat kekacauan, bahkan mempengaruhi para pemimpin. Raffi menatap dalam diam. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanyanya. "Jadi saksi dan pelindung. Tugasmu bukan bertarung, tapi menutup celah. Menjadi jembatan cahaya lewat perbuatanmu sendiri. Dan satu lagi." Zubair mengulurkan tangan. Tiba-tiba, di tangan Raffi muncul kunci kecil dari cahaya biru, berdenyut lembut. "Ini kunci cadangan, tak akan bisa membuka gerbang sepenuhnya. Tapi cukup untuk menutup jika diperlukan, selama niatmu tetap bersih." Saat Raffi kembali ke kesadarannya, ia mendapati dirinya duduk di langgar desa, beralaskan sajadah. Di depannya, Pak Leman mengaji sendirian, seolah tak menyadari kehadirannya barusan. Di saku Raffi, batu akik itu kini menyala samar. Dan di bawahnya, di dalam lipatan kain sarung, tergenggam kunci cahaya, masih ada. Itu bukan mimpi, namun kebaikan tak datang sendiri. Malam berikutnya muncul kabar dari desa sebelah, Watu Ngelak. Seorang santri bernama Thohir mendadak kaya raya. Dalam 2 minggu, ia membangun rumah megah dan membuka warung makan besar yang langsung laris. Tapi anehnya, warga sekitar mengaku sering melihat sosok hitam bertanduk muncul di belakang rumahnya. Raffi merasa ada yang tak beres. Lewat Zubair, ia mencari tahu. Dalam mimpinya, Zubair memperlihatkan bahwa Thohir telah membuka perjanjian pesugihan dengan jin dari negeri bayang. Bukan sekadar jin sembarangan, melainkan Al-Khazir, jin dari golongan pemberontak yang dulu pernah mencoba menembus gerbang dua dunia. Dia menggunakan darah hewan setiap malam Jumat untuk memberi makan jin itu, ujar Zubair. Dan kini jin itu berencana menjadikan rumahnya sebagai titik lolos menuju dunia manusia.
Raffi tidak bisa diam. Ia meminta bantuan Pak Leman, dan bersama-sama mereka datang ke rumah Thohir pada malam Jumat Kliwon. Hujan turun rintik, dan udara berbau amis. Di belakang rumah Thohir, mereka menemukan sebuah lubang hitam sebesar baskom, dijaga lingkaran garam dan darah ayam. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam lubang, muncul mata merah menyala, dan sosok besar seperti bayangan ular menjulur keluar. Zubair muncul tepat waktu. Ia melingkupi area itu dengan cahaya. Raffi mengangkat batu akiknya dan membaca doa yang diajarkan dalam mimpinya. La haula wala quwata illa billah. Seketika, cahaya dari batu akik mengarah ke lubang, membakar garis darah, dan membuat makhluk itu melolong keras. Lubang itu menutup perlahan, tapi sebelum menghilang sepenuhnya terdengar suara berat. Kita belum selesai, penjaga cahaya. Thohir jatuh pingsan. Saat sadar, ia menangis dan mengaku semua yang ia lakukan. Ia mengira jin itu baik karena memberinya rejeki, tanpa tahu bahwa ia sedang dijadikan perantara masuknya kekuatan gelap. Keesokan harinya, warga desa Watu mengelak, mengadakan tobat massal, dan bersih desa. Namun Raffi tahu, ini hanya salah satu titik. Retakan gerbang dua dunia bisa muncul di mana saja. Ia tahu, ia tidak bisa sendiri. Zubair mendatanginya dan berkata, "Ada orang-orang seperti kamu di tempat lain, tapi tidak semua kuat menahan godaan. Kau akan segera bertemu mereka." Di akhir malam itu, Raffi menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menjaga cahaya? Ketika dunia mulai mencintai kegelapan, angin berembus, batu akiknya bergetar ringan, dan jauh di balik langit, gerbang dua dunia berdetak, menunggu dalam sunyi. Angin dingin menyapu lereng Gunung Selaksa, gunung angker yang dikenal dengan kabutnya yang tak pernah hilang, bahkan saat matahari bersinar terang. Gunung ini terletak 2 jam dari Karangjati, dan di sana, mitos tentang perjamuan jin telah menjadi cerita turun-temurun. Tidak ada yang berani mendekat saat bulan purnama, kecuali mereka yang ingin memuja kekuatan gaib. Dan kini, Raffi berdiri di kaki gunung itu bersama Zubair dan 3 jin dari negeri cahaya lainnya, Nasir, Afra, dan Rauh. Malam ini mereka berkumpul, kata Zubair. Bukan hanya jin dari negeri bayang, tapi juga manusia-manusia yang telah bersumpah setia pada mereka. Mereka menggelar perjamuan besar, memilih manusia baru sebagai tuan tanah kegelapan. Raffi menelan ludah. Ia membawa serta tas kecil berisi batu akik, air wudhu, dan kunci cahaya. Di pundaknya bukan hanya beban tugas spiritual, tapi juga beban pilihan apa yang akan ia korbankan demi menjaga cahaya. Pendakian dimulai menjelang maghrib. Kabut mulai turun, menggantung di batang-batang pinus yang tumbuh rapat. Suara burung dan serangga lenyap perlahan, digantikan oleh keheningan menusuk. Setelah hampir 1 jam berjalan, rombongan kecil itu tiba di pintu batu alami yang terbentuk seperti lengkung raksasa. Di baliknya, terbentang lembah kecil yang tidak ada di peta, sebuah cekungan tanah luas dengan altar batu di tengahnya. Tempat ini tidak terlihat oleh mata manusia biasa, kata Nasir. Ia hanya muncul bagi mereka yang diundang atau ditugaskan. Malam pun turun dan purnama menggantung tepat di atas altar. Perjamuan dimulai, sosok-sosok berjubah hitam mulai bermunculan dari balik kabut. Beberapa adalah jin, tubuh mereka memanjang, berasap, dan tak sepenuhnya berbentuk. Sisanya, manusia. Salah satunya adalah Hendra, mantan pengusaha dari Jakarta yang menghilang setahun lalu. Di belakangnya, Raffi melihat Pak Seno, pedagang dari desa Karangjati sendiri. Aku tak percaya, desis Raffi. Zubair menunduk. Banyak manusia yang tergoda, mereka ingin jalan pintas, dan jalan pintas selalu ada di sisi yang gelap. Seorang jin tinggi berjubah merah marun naik ke atas altar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Karim, penguasa wilayah barat negeri Bayang. Wahai para pelayan kegelapan, suaranya menggema, malam ini kita memilih tuan tanah baru.
ia akan membawa nama kami ke dunia manusia. Dan siapapun yang berani menantang akan menjadi abu di kaki gunung ini. Tiba-tiba, altar menyala merah. Dari balik batu muncul sesosok manusia muda. Aditya, remaja dari desa Sidoarum yang hilang 2 bulan lalu. Ia tersenyum angkuh. Di dadanya tergantung kalung dari tulang kecil. Ia menunduk di depan Raja Karim dan bersumpah, "Aku akan menjadi jalan bagi kalian. Izinkan aku membuka gerbang yang tertutup." Zubair menoleh pada Raffi. Jika dia menyatu dengan jin di sini, maka satu celah besar akan terbuka. Gerbang 2 dunia tak bisa lagi diperbaiki, hanya dihancurkan. Raffi maju, tak bisa lagi tinggal diam. Ia membuka batu akiknya dan menggenggam kunci cahaya. Saat itu pula, tubuhnya memancarkan sinar biru yang menyilaukan perjamuan. "Saya penjaga batas," teriaknya. "Atas nama Allah yang maha terang, hentikan ini." Seketika altar gemetar. Jin-jin dari negeri cahaya muncul sepenuhnya, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Raffi. Jin-jin dari negeri bayang mundur beberapa langkah, meraung karena panasnya cahaya itu. Namun Raja Karim hanya tertawa. "Kau pikir kami takut pada cahaya kecil dari manusia miskin? Kau belum tahu apa yang sudah kami tanam di dunia kalian." Ia menjentikkan jari. Tiba-tiba, Pak Seno melompat ke tengah lingkaran, matanya merah membara. Ia mengangkat keris dan meneriakkan sesuatu dalam bahasa asing. Raffi menyadari Pak Seno telah menjadi wadah bagi salah satu jin kuat. Tapi sebelum ia sempat menikam Raffi, cahaya dari batu akik menyala, membuat keris itu hancur seketika. Pak Seno terlempar ke tanah, menjerit. Zubair memberi isyarat. "Sekarang Raffi, gunakan kunci cahaya, tutup jalur perjamuan ini." Raffi mencabut kunci dari sakunya dan menancapkan ke tanah. Ia membaca doa. "Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim." Tanah bergetar. Kabut menjerit. Jin-jin hitam berlarian ke segala arah. Raja Karim memekik marah, tapi tubuhnya mulai memudar. "Ini belum akhir, Raffi. Ingat, cahaya pun bisa redup kalau kau kehilangan imanmu." Dengan dentuman terakhir, tanah menutup. Lembah itu menghilang. Raffi terjatuh, tubuhnya lemah, tapi napasnya tenang. Beberapa hari kemudian, Pak Seno sadar di Masjid Karangjati. Wajahnya pucat dan tubuhnya seperti orang tua. Ia tak mengingat apapun, tapi warga desa tahu. Ia telah terselamatkan dari kegelapan. Zubair muncul malam harinya. "Kau berhasil, Raffi. Tapi perjamuan berikutnya akan lebih besar. Dan Raja Karim belum selesai." Raffi menatap langit malam, lebih jernih dari sebelumnya. Cahaya bulan tak lagi menakutkan. "Kalau aku bisa memilih, aku ingin terus menjaga. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tahu, jika aku diam, kegelapan akan menang." Zubair tersenyum. "Maka bersiaplah, karena negeri kami sedang mencari pemimpin baru." Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan dari hutan bambu. Di tengah desa Karangjati, Raffi berdiri di halaman masjid, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Batu akik di tangannya berdenyut pelan, seperti hati yang berdetak tenang. Namun kedamaian itu hanya semu. Sejak perjamuan di Gunung Selaksa, tanda-tanda gelap semakin nyata. Beberapa orang desa menghilang secara misterius, dan bisikan-bisikan di malam hari semakin sering terdengar. Raffi tahu Raja Karim dan pasukannya belum menyerah. Di dalam mimpi, Zubair memperingatkan, celah terakhir akan terbuka di jantung kota. Di sana perang terakhir akan dimulai. Suatu sore saat Raffi sedang membantu Pak Leman di sawah, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan singkat muncul. "Gerbang akan terbuka di Jakarta. Kau harus segera ke sana." Tanpa ragu, Raffi dan Zubair berangkat ke Jakarta, meninggalkan desa dengan hati berat. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, mereka mendekati sebuah gedung tua peninggalan kolonial Belanda di kawasan kota tua. Gedung itu tampak biasa,
tapi di bawahnya terdapat lorong bawah tanah yang tak tercatat di peta. Disinilah celah terakhir, gerbang yang tersisa antara dunia manusia dan negeri bayang. Saat malam tiba, Raja Karim muncul dengan tentara jin hitamnya. Mereka menggerakkan energi kegelapan, mencoba membuka gerbang dengan kekuatan yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Raffi berdiri di hadapan gerbang itu, menggenggam kunci cahaya, bersama Zubair dan para jin dari negeri cahaya. Pertarungan pun terjadi. Cahaya dan bayangan beradu, menciptakan pusaran energi yang menerangi lorong bawah tanah dan mengguncang tanah kota. Raffi berdoa keras, mengingat semua ajaran yang pernah dia pelajari. Doa dari Al-Quran, zikir yang diajarkan oleh Paleman, dan keberanian yang tumbuh dari persahabatannya dengan Zubair. Dengan segenap kekuatan, Raffi menancapkan kunci cahaya ke dinding gerbang dan membaca, La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Gerbang itu bergetar hebat, memancarkan sinar putih yang menyilaukan. Raja Karim meraung kesakitan, tubuhnya perlahan memudar. Ini bukan akhir, cahaya bisa redup, teriaknya terakhir kali sebelum hilang. Setelah pertarungan itu, Raffi duduk lemas. Zubair mendekat, tersenyum hangat. Kau sudah melakukan tugas besar, Raffi. Dunia manusia dan negeri cahaya berterima kasih padamu. Raffi tersenyum, melihat batu akiknya yang kini berkilau terang, tanda bahwa cahaya dalam dirinya tidak akan padam. Kembali ke desa Karangjati, hidup mulai kembali normal. Warga menghormati Raffi bukan hanya sebagai orang kaya yang berubah nasib, tapi sebagai penjaga cahaya. Di malam yang tenang, Raffi berdoa di depan masjid. Ia tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai, tapi ia siap menghadapi apapun karena cahaya terakhir itu ada dalam hatinya. Tamat.